Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Kembali di semester ini tinggal beberapa pertemuan yang kita akan selesai untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Seperti biasa
Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk tema dari yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-15, yaitu pemasaran global ya. Sekali lagi jangan lupa untuk absenan disyarat masing-masing ya, jangan sampai kelewatan. Dan untuk materi silahkan akses di Classroom untuk menjadi bahan belajar, bahan misalkan ada pengembangan ya, boleh ya. Seumpama dari saya kurang lengkap, silahkan ditambahkan agar lebih lengkap lagi, misalnya seperti itu ya. Oke, untuk di ini akan bahas adalah pemasaran global ya. Jadi nanti yang kita harapkan adalah mahasiswa itu tahu ya, untuk pemasaran global atau global marketing itu apa, dan karena peluang pemasaran global untuk saat ini saya rasa terbuka sangat lebar ya. Tentunya dengan harus dengan strategi dan mungkin cara-cara bagaimana agar kita menghadapi global marketing ataupun pemasaran global tersebut bisa berhasil ya. Oke, untuk persaingan bergerak pada perjuangan pangsa pasar market share ya di internet ini, kepertukuran peluang opportunity share dalam konteks ini menurut Ginting, mengutip pernyataan Hamel dan Frehelda ya 93 dalam Simbolon, menunjukkan bahwa ada dua aspek alasan utama mengapa organisasi bisnis tidak dapat mengatasi kegagalan persaingan bisnisnya. Nah, ini poin penting tentunya ya. Untuk yang pertama itu adalah banyak organisasi yang gagal untuk memecahkan masa lalu. Jadi ada break the past, yaitu kemampuan untuk meninggalkan paradigma lama sambil melewati strategi bisnis saat ini. Nah, ini terkadang menjadi salah satu masalah ya. Masalah bagaimana? Nah, pada saat kita mengalami kegagalan, mungkin dulu kita masih teringat ya. Nah, ini harus kita tinggalkan ya paradigma yang lama seperti kegagalan tersebut. Bagaimana sih untuk melupakan ya, untuk bahasa anak mudanya itu biasanya move on ya. Nah, kemudian sambil meninggalkan kegagalan tadi, kita harus membuat ya strategi bisnis untuk yang ke depan. Bagaimana sih agar lebih berhasil, tidak gagal seperti yang kemarin misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini alasan yang pertama ya. Nah, yang kedua itu banyak organisasi juga tidak dapat memprediksi masa depan atau invent the future, yaitu untuk menciptakan masa depan melalui proses pembelajaran kolektif yang dapat mengintegrasikan kemampuan distintif ya atau unik, baik intra maupun antar perusahaan. Distinctive core kompetensi ini terakhir ini sangat berguna untuk menggunakan kesempatan berbagi atau opportunity share ya. Jadi kita harus bisa ya memprediksi. Salah satu sebab kegagalan yang kedua tadi adalah biasanya tidak bisa memprediksi masa depan nanti ya. Memang tidak semudah yang dibayangkan ya untuk memprediksi hal tersebut, karena kalau kita main pemasaran tersebut, kita harus jeli ya, memperhatikan, kemudian memahami untuk pangsa pasar dalam pemasaran global itu seperti apa, agar kita bisa memprediksi yang akan datang ataupun masa depan dalam pemasaran global tersebut. Nah, itu adalah yang kedua. Oke, nanti bisa dipelajari ya yang bawah. Nah, ini strategi bisnis global dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek. Dalam Simbolon menyatakan bahwa ada 5 aspek ya. Nah, di sini 5 aspek tersebut, yang pertama adalah strategi pasar.
strategi pasar, partisipasi pasar, kemudian strategi produknya, strategi penempatan rantai nilainya, kemudian strategi pemasarannya bagaimana, dan langkah kompetitif ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah 5 strategi bisnis global ya. Nah, dengan demikian bahwa dengan munculnya globalisasi ini akan mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan, terutama perusahaan yang ingin bersaing secara global tentunya ya. Untuk pada zaman teknologi yang serba canggih seperti ini, tentunya setiap perusahaan itu punya misi khusus mungkin ya, bertujuan untuk bagaimana kita bisa bersaing di dunia ataupun di secara global. Hampir semuanya berpikir seperti itu ya, agar lebih keuntungan lebih dibanding untuk pemasaran yang bisa dikatakan lokal. Oke, gagasan pemasaran global menjadi semakin kompatibel dengan arus globalisasi yang cepat yang menjangkau dunia. Salah satu faktor yang mendukung tumbuhnya perbatasan antar negara adalah pertumbuhan teknologi internet. Menyatakan bahwa di masa lalu internet terutama ditujukan untuk penelitian pemerintahan dan lembaga pendidikan. Tentunya tahu ya ini sejarah daripada internet ya. Dulu itu memang seperti itu. Yang utama itu untuk penelitian pemerintahan dan lembaga pendidikan. Nah, sekarang internet itu terbuka untuk perorangan dan perusahaan. Semuanya bisa mengakses, semuanya bisa menggunakan internet untuk segala macam hal ya, termasuk bisnis. Nah, akibatnya bisnis melalui internet berkembang secara pesat karena dengan diberikan kemudahan tersebut ya. Dengan menghilangkan batasan ekonomi antar negara, perusahaan telah mengubah pemikiran mereka tentang bagaimana mereka mengelola bisnisnya. Dalam konteks persaingan bisnis yang sengit, perusahaan dapat lebih efektif berinteraksi dengan pelanggan mereka. Nah, internet kolaborasi global dapat membantu perusahaan menjaga pelanggan yang positif. Saat ini di era internet, banyak orang beranggapan bahwa pemasaran internet adalah jenis pemasaran global karena mencakup seluruh dunia melalui internet. Nah, seperti itu ya. Walaupun kita mungkin arah atau tujuan kita itu mungkin oke lah sementara kita di Indonesia, akan tetapi karena kita menggunakan internet itu tidak menutup kemungkinan itu akan masuk ke global ya, atau ke dunia. Jadi semuanya itu bisa dicakup ya. Dan pendapat ini bisa benar dalam arti sempit ya, jika itu hanya berlaku untuk zona global baik melalui dunia maya atau dunia nyata. Tetapi gagasan pemasaran global bukan hanya tawaran produk melalui internet saja. Menurut Kotler dan Keller ya, adalah contohnya pemasaran secara langsung. Untuk pemasaran global dalam aplikasi diduga mencakup produk global yang dikenal sebagai merek global seperti Coca-Cola, McDonald, Toyota, Microsoft, dan lain sebagainya. Adalah contoh untuk yang global ya. Itu hanya segelintir contoh ya. Nah, untuk global marketing, pengertian dari pemasaran global tersebut adalah proses penargetan sumber daya, orang, uang, aset berwujud, dan tujuan organisasi dalam mendapatkan peluang dan menanggapi ancaman dari pasar global. Untuk pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada penggunaan aset, pengalaman, dan produk perusahaan di seluruh dunia, dan sesuai dengan apa yang benar-benar unik dan berbeda di setiap negara. Nah, konsep ini mengakui budaya unik dari perbedaan pasar universal. Keputusan untuk memasuki pasar asing itu bergantung pada sumber daya perusahaan dan sifat dari peluang dan ancaman yang mereka hadapi. Misalnya ada Jok dan IBM terlibat di lebih dari 100 negara karena mereka memulai ekspansi internasional lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, itu untuk pengembangan yang bisa digunakan saat peluang muncul. Nah, seperti itu ya. Nah, menurut pakar pemasaran dunia dari Kiken dan Green mendefinisikan pemasaran global ini adalah the process of focusing the resource, people, money, and psychical asset
and objective and organization global market opportunities and trade. Nah, selain itu juga dapat dikutip pernyataan mengenai global marketing refers to marketing activities coordinate and integrated across multiple market. Nah, itu menurut dari Kigen dan Green ya. Nah, pemahaman dari Kigen Green tentang konteks global seharusnya tidak mencakup sebagian besar dunia dan tentu saja tidak mencakup seluruh dunia. Nah, UE sebagai pasar yang cukup sebagai contoh pemasaran global, menurutnya titik pemasaran global adalah kata several countries. Jadi tidak ada masalah jika berada di 10 atau 50 negara. Nah, selain itu, terminologi lama untuk pemasaran global adalah pemasaran internasional yang mencakup semua pemasaran di luar negeri. Jadi itu sudah diperbolehkan, sudah dibebaskan ya. Dalam artian nanti kalau kalian misal mau membuka pasar atau pemasaran produk kalian dipasarkan di dunia ataupun global menyeluruh, itu boleh. Nah, asal saja nanti yang sesuai yang ini ya, apa yang produk kalian itu apakah benar-benar mampu menembus untuk pemasaran global tersebut ya. Oke, untuk hal yang hampir sama dikatakan oleh Altavia Z ini yang menyatakan bahwa pendahulu pemasaran global adalah kemunculan dunia yang tanpa batas. Jadi tanpa batas ini dalam artian bahwa kita bebas ya memasarkan ke seluruh penjuru dunia, asalkan memang produk kita itu memang mampu bersaing dan juga benar-benar bisa diminati oleh dunia ya, bukan hanya di misalkan lokal saja. Jadi itu menunjukkan bahwa ada 4 faktor makroekonomi utama yang menentukan faktor untuk pemasaran internasional atau global. Yang pertama adalah integrasi regional. Ini UE, Asia, ASEAN dan NAFTA ini adalah integrasi regional ya. Sekarang menunjukkan bahwa negara-negara dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih besar berkat sekutu atau aliansi ya, daripada kekuatan mereka sendiri dan perjanjian perdagangan bilateral. Ini sudah masuk undang-undang juga ya, ataupun secara global sekutu atau aliansi ya, kerjasama bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana kalau memang kita di Indonesia bisa memasarkan di ASEAN misalkan. Nah, itu sudah ada perjanjian masing-masing mengenai hal tersebut ya, karena sudah ada aliansi. Untuk yang kedua, kemajuan teknologi terutama elektronik digital e-commerce telah merevolusi proses dan proses. Ini terkadang kita kalau mau mencari barang ternyata di Indonesia sendiri itu tidak ada, kemudian kita mencari di katakan di Malaysia atau Jepang, Inggris dan lain sebagainya, itu kita terkadang malah nemu di sana, di Singapura, Cina misalkan. Nah, itu bisa ya. Kemudian ada dunia yang bebas ideologi kekuatan ekonomi makro. Ketiga adalah jatuhnya ekonomi negara-negara yang mengandalkan ideologi, terutama negara komunis. Nah, ketika pemerintah menjadi lebih pragmatis dan kurang bergantung pada ideologi, menjadi jelas bahwa banyak ide tradisional tentang peran ekonomi pasar dan perusahaan swasta akan berubah. Dan ini dulu awalnya memang seperti itu ya, negara-negara idealis atau yang mengandalkan ideologi itu terkadang belum sadar, oh ternyata perdagangan hanya mengandalkan di lingkup kecil saja itu kurang. Beda lagi dengan kelas global ya. Yang keempat adalah perusahaan-perusahaan tanpa batas. Akhirnya, dan mungkin sebagai akibat dari 3 faktor ekonomi makro yang telah disebutkan tadi, kita mengalami globalisasi perusahaan dan ekonomi lokal. Nah, terutama melalui sumber-sumber global dan persaingan global. Situasi ini diperburuk oleh pertumbuhan cepat perdagangan internasional dibandingkan dengan produk domestik bruto. Nah, praktis pemasaran akan mendapat
memahami dan mendapatkan dengan, nah ini biasanya dampaknya memang ada ya di domestik tersebut ya. Kemungkinan kalau memang ini ibaratnya kita jadi importir misalnya di negara kita, itu terkadang akan mempengaruhi produk-produk yang sudah ada di negara kita masing-masing ya. Jadi nanti merasa harganya memang lebih murah yang importir dibanding yang domestik. Nah itu yang menjadi kendala biasanya seperti itu untuk dalam pemasaran global. Maka dari itu sebenarnya misalkan kita mengimpor sebuah barang itu lebih murah dibanding di harga di domestik kita, akan tetapi kita ada biaya cukainya. Nah di situ yang akan membuat kita harganya hampir sama ya sebenarnya. Cuma terkadang kalau kita memang butuh dan selalu ada, itu yang membuat para importir tersebut selalu mengimpor ya. Apalagi kalau di negara domestik masing-masing ternyata stok sudah tidak ada, tapi untuk saat kita mengimpor ternyata sudah masih bisa ya mendapatkan barang tersebut. Nah itu keuntungannya seperti itu. Nah, untuk tahapan dalam proses pengembangan dan pemasaran lokal, internasional, pemasaran multinasional dan regional adalah sebagai berikut: ada pemasaran domestik, kemudian pemasaran ekspor, pemasaran internasional ya. Ini nanti dipelajari pemasaran multinasional itu seperti apa, pemasaran global, transnasional juga ya. Ini ada beberapa tahapan ya. Untuk proses pengembangan. Kemudian yang kedua ada globalisasi aktivitas pemasaran. Nah, tema globalisasi kegiatan pemasaran muncul sehubungan dengan istilah globalisasi. Kecenderungan ke arah globalisasi kegiatan pemasaran, perusahaan harus belajar bertindak jika dunia menjadi pasar yang sangat luas, mengabaikan perbedaan kecil nasional dan regional. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan realitas global baru akan menjadi korban globalisasi. Nah ini karena zamannya selalu seperti itu ya. Kalau perusahaan yang hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat non global ya, itu nanti akan ketinggalan dengan menjadi korban globalisasi itu sendiri. Nah, menurut YIP dalam James Tumorang, faktor-faktor globalisasi adalah sebagai berikut: ada penggerak pasar terdiri dari produk homogen. Kekuatan mendorong di balik persaingan adalah saling ketergantungan antara negara dan persaingan dipengaruhi oleh tren global. Kemudian pendorong pemerintah seperti kebijakan perdagangan yang baik, kepatuhan dengan standar teknis dan aturan pemasaran umum ya. Nah itu adalah faktor-faktor globalisasi. Contoh dari faktor globalisasi ya. Oke, untuk yang ketiga ada strategi pemasaran global. Setiap perusahaan yang bersaing di tingkat manapun, baik lokal, internasional atau global, harus memiliki strategi ya untuk menaklukkan pasar. Nah, strategi pemasaran diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pemasaran. Nah, tentunya pasti ya harus dengan strategi. Tanpa strategi nanti tentunya akan berdampak kerugian yang kepada perusahaan atau kita ya. Nah, pasar yang menjadi target perusahaan-perusahaan sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan sudah mempertimbangkan semua kemampuan sumber daya yang memiliki perusahaan. Untuk menargetkan pasar global mungkin tidak terlalu rumit, tapi kemampuan untuk memenangkan persaingan pasar global sulit bagi perusahaan. Dalam konteks pasar global, perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran global, seperti yang dinyatakan oleh Craig ya, dan Douglas, bahwa proposal utama pemasaran internasional adalah strategi pemasaran global. Perusahaan memiliki efek positif pada efisiensi pasar global yang dibuat oleh perusahaan.
Ketika membahas strategi pemasaran global, mengangkat beberapa topik mengenai sudut pandang, antara lain ada peluang standarisasi ya. Pandangan ini menganggap perusahaan sebagai pemburu strategi pemasaran global jika program pemasaran perusahaan yang diterapkan di berbagai negara diterima terutama dalam kaitannya dengan produk yang diusulkan. Itu untuk peluang standarisasi ya, nanti bisa dibaca. Untuk yang kedua ada B ya, poin B ini strategi pemasaran global berfokus pada bentuk dan koordinasi rantai nilai. Nah, menurut sudut pandang ini, strategi pemasaran global dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari sinergi yang muncul di berbagai pasar luar negeri ya, serta keunggulan komparatif yang terkait dengan berbagai negara tuan rumah. Ini ada contoh tabel 13.1 perspektif strategi pemasaran global ya. Di sini nanti bisa kalian pahami. Untuk yang ke C tadi ada strategi pemasaran global adalah melihat integrasi. Pandangan ini menarik perhatian pada bagaimana pertempuran antara perusahaan yang bersaing direncanakan dan dilakukan di luar pasar domestik mereka. Jadi mengikuti perhatian ini, kunci keberhasilan di pasar global adalah partisipasi di pasar global yang besar untuk meningkatkan dampak persaingan dan integrasi efektif dari kampanye kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di pasar-pasar utama. Bahkan dari sudut pandang integrasi, inti dari strategi pemasaran global adalah untuk mengintegrasikan tahap-tahap persaingan perusahaan di pasar utama. Oke, konsep dari GMS juga bisa dipelajari nanti. Untuk yang keempat tadi ada melihat peluang usaha pasar global, strategi dan jenis strategi memasukinya bagaimana. Nah, ini kita lihat peluangnya, kemudian strateginya bagaimana, jenis strateginya bagaimana ya. Nah, tujuan perusahaan biasanya ada aspek bisnis internasional, kemudian cakupan geografisnya, jangka waktu ketika perusahaan terlibat dalam pemasaran global ya, ukuran volumenya, penjualan dan aset, lini produk dan sifat produk ini produksi oleh perusahaan, persaingan di pasar luar negeri. Ini adalah tujuan untuk semacam menentukan strategi memasuki pasar internasional ya di sini ya. Untuk ABC ini, poin ABC ini. Untuk menjelaskan langkah-langkah untuk memasuki pasar global tersebut ada proses segmentasi. Di antaranya terlihat dari 5 langkah ya. Ada pengembangan, kemudian ada pengelompokan, tentukan cara yang paling efektif, pilih grup yang memiliki kompatibilitas tertinggi, korespondensi kombinasi. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Kemudian ada proses riset pemasarannya, meliputi analisis situasi di lingkungan pasar global, identitas tantangan pemasaran, tetapkan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menilai penelitian untuk perusahaan, pengembangan proyek penelitian, aplikasi riset pemasaran, siapkan laporan penelitian. Nah, itu. Untuk yang C ada kriteria pemilihan strategi. Poinnya adalah ukuran pertumbuhan pasar, risiko, peraturan, lingkungan yang kompetitif, infrastruktur lokal, sumber daya internal perusahaan, kemudian ada fleksibilitas. Rincian berbagai strategi adalah ada ekspor ya. Ini bisa kalian pelajari ekspor itu apa sih. Kemudian ada 2 kegiatan ekspor, yaitu occasional exporting atau ekspor tidak tetap, kemudian ada active exporting atau ekspor aktif. Ini bisa dipelajari, perlu ya. Nanti misal siapa tahu kalian akan membuka bisnis ekspor impor ya. Jenis-jenis ekspornya ada indirect exporting, kemudian direct exporting, seperti itu ya. Nah, untuk lisensi, di sini ada lisensi juga. Perusahaan lisensi merupakan strategi yang sesuai ya. Ada sumber dayanya, ada batasannya. Nah, ini bisa dipelajari nanti ya. Kemudian untuk joint venture, usaha patungan, bagaimana usaha patungan tersebut. Nah, ini bisa dipelajari. Dan ada foreign direct investment, investasi langsung ya. Ini juga termasuk bisnis, menyebut strategi investasi langsung ini sebagai anak perusahaan. Strategi memasuki negara tuan rumah, host country, dengan mendirikan anak perusahaan wholly owned
subsidize, 100% diantaranya dimiliki oleh perusahaan. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini mengenai pemasaran global dalam kuliah manajemen pemasaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.